Oke, baik. Ini ada satu struktur 3 dimensi. Ya. Jadi ada balok cantilever berbentuk silinder penuh ini ya. Diameternya diberikan 40 mm ya. Jadi ini diameternya 40 mm. Balok cantilever, tapi ada cabangnya ke sebelah sana. Berbelok begitu ya. Jadi kalau ini sumbu X, arah memanjang dari cantilevernya, Y-nya vertikal, ini Z-nya ke arah lateralnya. Nah ini searah dengan sumbu Z ke sebelah sana. Dan ada gaya yang bekerja di sini, di ujung ini. Gaya vertikal ke atas 18 kN. Jadi seolah-olah memutar dari cantilever ini. Kemudian satu lagi menekan ke sana ya. Jadi ini gayanya searah dengan sumbu X, yang ini gayanya searah dengan sumbu Y vertikal. Lalu kita diminta menentukan tegangan di titik K dan di titik B ini ya. K itu di samping dari lingkarannya. Jadi kalau ini gini di tepi sini dan B itu di tepi atas ya. Karena ini ada hubungannya dengan formula yang kita ketahui saat ini ya. Jadi kalau ada geser, minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau ada geser, kita hanya bisa menghitung tegangan menggunakan formula yang sama, yang V kali Q dibagi I kali B itu hanya bisa di sisi atas, sisi bawah, dan di semua titik di tengah-tengah, di diameter ini ya. Di semua yang di sini. Jadi hanya ini yang bisa. Kalau gesernya arah sini ya. Kalau gesernya arah satunya lagi, berarti yang bisa dihitung hanya di sini, dan itu pun nilainya 0 ya. Atas dan bawah ini 0 ya. Dan yang di sini yang bisa dihitung. Di situ. Oleh karena itu, ini penampangnya lingkaran, jadi boleh nanti ini akan ada torsi ya, yang 18 ini akan menyebabkan torsi. Kita hanya bisa ngitung memang di samping sini dan di atas itu. Jadinya 2 titik ini, titik B dan titik K. Nah, ini juga strukturnya masih cantilever ya, seperti yang tadi, dijepit di satu ujung, lalu gayanya bekerja di sisi yang lain. Kalau kita ingin mencari tegangan di titik K dan B, artinya kita harus buat potongan ini. Di potongan yang memotong yang melalui titik K dan B ini. Jadinya gambarnya akan demikian. Itu saja ya. Ini K-nya ada di sini, di pinggir sini, dan B-nya ada di atas sini. Ini sumbunya diteruskan ke sana. Nah, gaya-gaya ini, karena ini strukturnya bentuknya masih cantilever, bisa kita pindahkan langsung menjadi gaya dalam di sini. Yang 15 ini misalnya, 15 ini kan searah sumbu X nih, artinya dia jadi gaya normal di sini. Ya. 15 kilonewton ya. Ini langsung kita bikin menekan di sini. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak cukup dengan memindahkan ini ke sini saja ya, karena kalau ini pindah ke sini efek momennya hilang nih di sini ya. Jadi kalau ini di sini tekan di sebelah sana, harusnya ada momen yang bekerja, momennya saya gambar di sini. Bekerjanya tarik di sebelah sini, tekan di sebelah sana, mengitari sumbu Y mestinya ya. Jadi kalau ini sumbu Y, ada momen Y tambahannya. Dan gambarnya cukup jelas, MY yang nilainya adalah 15 kilonewton dikalikan ini, 50 mm ya. Jadi ini 750 kilonewton milimeter. Oke. Nah, yang 18 ini juga kita bisa pindahkan ke tengah. Dari tengah bisa dipindahkan ke sana. Nah, itu efeknya ada 2 ya. Waktu 18 pindah ke sini saja, belum ke potongan ini ya, ke depan ini saja, ada tambahan momen nih, mengitari sumbu X ini. Yang oleh ini dianggap sebagai torsi. Jadi ada momen akibat yang 18 ini digeser ke sebelah sini. Ya. Digeser ke tengah. Ya. Dan besarnya 18 kali 50. Ya. Jadi ini adalah torsi, jadinya untuk penampang ini dibacanya sebagai torsi karena dia berputar mengitari sumbunya. Torsi yang nilainya, sedangkan yang ini tadi N ya. Yang 15 ini N. Torsinya nilainya 18 kali 50. Jadi ini 900 kilonewton milimeter. Ya. Torsi. Nah dari sini 18-nya kita pindahkan lagi ke sana. Ke penampang ini yang dipotong ini sehingga dia jadi geser gitu ya. Ini adalah geser buat dia ya. Yang besarnya adalah berapa gesernya itu?
Ya, besarnya sama, 18 kilonewton ya. Karena ini masih kita pindahkan saja ya. Nilainya 18. Nah, tapi karena memindahkan dari sini ke sana akan ada momen. Karena ini arahnya begitu ya, momennya begitu. Mengitari sumbu Z jadinya ya. Jadi ada MZ yang arahnya demikian. Jadi tarik di bawah, tekan di atas. MZ yang nilainya adalah 18. Kalikan jarak ini 60 mm. 100 berapa itu? 8 ya. 1080 kilonewton milimeter. Ya. Jadi di penampang ini sekarang lebih banyak gaya dalamnya daripada yang tadi ya. Ada normal, ada geser nih, untung gesernya cuma satu arah ya. Kalau di kasus yang lain bisa saja gesernya satu horizontal, satu vertikal, misalnya jadi dua arah gesernya. Lalu ada dua lentur, ada MZ dan MY. Kemudian ada torsi. Jadi ada 5 gaya dalamnya. Dan masing-masing gaya dalam ini akan menyebabkan tegangan di titik K. Juga ada tegangan di titik B. Dan itu yang akan kita hitung ya. Jadi mengubah ini menjadi gaya dalam sudah. Sekarang gaya dalam menjadi tegangan. Nah, untuk menghitung tegangan kita perlu properti penampang. Jadi mungkin kita perlu cari di luar dulu. Ada gaya normal, jadi kita perlu luas. Luasnya adalah pi per 4 kali diameternya 40 ya. Kuadrat. Itu nilainya, ini karena dari buku sudah dihitungkan biar lebih cepat ya. 1,257 kali 10 pangkat. Ini dalam meter ya. Kalau jadikan milimeter pangkat 6 ya. Jadi 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 milimeter persegi. Ya. Kemudian ada dua lentur. Lentur arah mengitari sumbu Y, satu lagi lentur mengitari sumbu Z. Tapi karena penampangnya lingkaran, jadi inersianya sama saja ya. Jadi IY dan IZ-nya itu mestinya sama. Pi per 64 kalikan diameter pangkat 4. Dan itu nilainya 125,7 kali 10 pangkat 3 milimeter pangkat 4. Ya, segitu. Kemudian ada inersia polar untuk ngitung torsi, tegangan geser akibat torsi. J itu adalah ya penjumlahan saja ya, 2 kalinya ya. Jadi pi per 32 kali 40 pangkat 4, jadi 2 kali ini mestinya ya. 251,3 kali 10 pangkat 3 milimeter pangkat 4. Ya. Oke, itu properti penampangnya. Lalu akibat masing-masing kita bisa hitung. Untuk yang geser kita perlu Q juga ya. Mungkin perlu ngitung Q dulu. Gesernya ke sana. Karena vertikal gesernya di B ini nggak ada geser. Tegangan gesernya jadi 0 ya. Karena kan ini di tepi atas untuk arah geser ini. Ya. Yang ada nanti untuk K aja ya. Jadi Q-nya untuk K kita perlu hitung ya. Ini titik K itu ada di samping sini. Nah, luasannya yang ini ya. Jadi Q untuk K ini nanti nilainya adalah luas ini. Ini setengah dari luas ini ya. Jadi 1,257 kali 10 pangkat 3 per 2 ya. Karena ini luasannya setengah. Dikalikan dengan, ini ada pi-nya. Atau mungkin yang ditulisnya yang itu aja. Pi per 4 jadi pi per 8 karena separuhnya. Kali 40 kuadrat, ini luasnya. Lalu jarak ini adalah kalau untuk setengah lingkaran itu 4R per 3 pi. Jadi ini harus dikalikan dengan 4. Diameternya 40, jadi jari-jarinya 20. Dibagi dengan 3 pi ya, sehingga pi-nya bisa di cancel out begitu. Dan hasilnya adalah 5,33 kali 10 pangkat 3 milimeter
pangkat 3. Oke, semua properti penampang untuk perhitungan sudah bisa kita dapatkan. Nah, kita langsung hitung buat dua-duanya saja ya, per gaya dalam ya. Jadi kalau tadi masing-masing titik untuk kita hitung dari N, dari V, MY, dan MZ, kita ngitung per gaya dalam aja ya. Jadi ini biar Anda bisa lihat bervariasi. Jadi gaya normal dulu ya. Gaya normal N yang nilainya ini 15 kN tekan ya. Jadi ini minus 15 kN. Artinya tegangan di K dan di B sama ya. Karena gaya normal ini mengakibatkan tegangan yang sama di semua ini. Ya, hanya dibagi luas saja. Jadi nilainya adalah minus 15. Kita jadikan Newton aja 15.000 dibagi dengan luasnya tadi ini. 1,257 kali 10 pangkat 3. Dan ini kita dapatkan nilainya normalnya minus 11,9. Kalau nggak salah ngitungin dia. Mana normalnya? Ya, minus 11,9 MPa. Kalau keliru Anda perbaiki aja ya. Ya. Akibat gaya normal N yang 15 kN ini, titik K dan titik B tegangannya sama-sama normal tekan, dan besarnya segitu. Nah, selesai satu ya. Kita punya 5 gaya dalam yang harus diubah menjadi tegangan di masing-masing titik. Selanjutnya yang kelihatan di sini torsi ya. Akibat torsi T yang nilainya ini 900 kilonewton milimeter. Oh, atau kalau Anda mau mulai menggambarkannya boleh jadi begitu didapatkan kita juga mungkin bisa langsung membuat sketsanya. Aduh, tempatnya terbatas. Ini aja ya, karena kita sudah bisa tinjau penampangnya, yang ini sudah tidak perlu lagi. Oh, tapi sumbunya masih ingat lah ya. Jadi ada titik K dan B yang perlu kita gambarkan. Ya. Di titik K ini yang pinggir, normalnya itu arah sumbu X ya, ini X ya. Normalnya arah sumbu X, gesernya di permukaan ini arahnya, kalau untuk K nanti arahnya Y ya. Jadi ini XY aja cukup ya. Ini X, ini Y, dan normalnya itu ikut sumbu X minus 11,9. Jadi yang barusan dihitung yang minus 11,9 itu ada di sini. Ya. Ini yang 11,9 arahnya. MPa. Oh, terlalu kecil ya. Atau saya tulis panahnya dulu aja ya. Atau gini nggak apa-apa, nanti di bawahnya ya. 11,9 MPa. Untuk titik B, normalnya tetap di arah X. Jadi ada sumbu X mestinya. Begitu. Gesernya yang arah Y nanti isinya 0 ya. Karena dia di ujung atas ya. Jadi dia tidak mengalami geser akibat gaya geser V yang 18 kN ini. Tapi akibat torsi yang mutarnya begini, kalau di K itu nanti arahnya karena dia putarnya seperti ini. Naik ke kiri terus ke bawah, ke kanan dan seterusnya memutar begini. Di K arahnya ke bawah, ke arah sumbu Y. Jadi di permukaan ini nanti mestinya ya. Dan sudah bisa kelihatan arahnya ke sini, ke bawah. Jadi nanti di K nanti akibat torsi arahnya akan ke bawah sini. Tapi untuk B itu arahnya ke kanan, di mana kanan itu adalah sumbu Z positif ya. Jadi kita harus bikin sumbunya sumbu X. Bidangnya bidang XZ untuk titik B ini. Jadi kalau ini X, ini Z-nya. Gitu ya. Nah, normal yang 11,9 yang baru kita hitung itu ada di sini. 11,9 megapascal. Geser akibat torsi karena mutarnya begini, arahnya ke arah sumbu Z positif sana ya. Jadi gesernya nanti ini. Ini akibat torsi. Nah, ini nanti kalau kita hitung karena Y-nya ke sana, ini nanti nilainya negatif. Untuk perhitungan selanjutnya. Kalau waktu dihitungnya sih absolut nggak apa-apa. Ini arahnya positif karena positif sumbu Z-nya ke arah sana ya. Tergambarnya ke arah sana.
Jadi bedanya nanti dinilai itu ya. Nah, hitungannya tetap sama karena sama-sama berada di tepi luar lingkaran. Tegangannya adalah TC per J ya. Jadi saya sambung di sebelah sini. Sebelah mana ya? Sebelah sini aja dulu. Jadi taunya di K dan di B itu nilainya sama, hanya arahnya nanti yang berbeda. Nilainya adalah T kalikan C dibagi dengan J. C itu setengah diameter ya. Jadi torsinya 900 kN milimeter, jadi 900.000 kalau dijadikan Newton milimeter. Kalikan 20, setengah dari diameter. Dibagi dengan J-nya yang ini. 251,3 kali 10 pangkat 3. Dan ini nilainya akibat torsi. Nilainya minus kok minus. Ini enggak, ini tandanya ini aja 71,6 megapascal. Oke. Nah, tanda plus minusnya baru ada kalau kita taruh di kotak-kotak itu ya dengan orientasi yang sudah ditetapkan. Ini pokoknya torsinya segini, arahnya sesuai torsinya. Dengan torsinya berputar seperti ini, di B arahnya ke sumbu Z positif, di K arahnya ke sumbu Y negatif. Kalau di titik yang lain di bawah ini misalnya arahnya ke sumbu Z negatif. Kalau di tepi kanan ini arahnya ke sumbu Y positif mestinya. Jadi mengikuti arah torsinya. Itu akibat torsi. Akibat yang lain ada geser dan dua momen lentur ya. Nah, momen lenturnya dulu. Karena tempatnya habis, di sini aja ya. Nanti angka-angka ini saya ambil dari buku lagi aja. Oke, yang ini tadi belum dikeluarkan angkanya ya. Jadi ini ke bawah sini 71,6 MPa, ini juga ke bawah sini ini 71,6 MPa ya. Gesernya. Nah, yang lain yang akibat lentur ini gaya dalamnya ini dulu MY ya. Momen lentur MY yang nilainya 750 kilonewton milimeter ini ya. Nah, ini kalau akibat lentur ini titik K dan titik B mengalami tegangan yang berbeda ya. Kalau momennya seperti ini, K itu akan mengalami tarik karena momennya mengitari sumbu Y-nya seperti ini. Sebelah kirinya tarik, sebelah sananya tekan, jadi K-nya tarik ya. Dan tariknya tarik maksimum karena paling luar. Sementara titik B karena ada di tengah-tengah, ini persis di garis netral ya. Jadi akibat momen lentur MY ini, B tidak mengalami tegangan apa-apa ya. Jadi sigma B-nya 0. Sedangkan sigma K-nya itu adalah M dikalikan jarak terjauhnya MC per I jadinya ya. Ini nilainya 750.000. C-nya 20, setengah diameter. I-nya tadi 1,257 ya. 125,7 kali 10 pangkat 3 kalau tidak salah. Kemudian benar tadi angkanya segitu. Ya, kali 10 pangkat 3. Dan ini kalau dihitung angkanya adalah 119,3 megapascal. Tarik ya, karena arahnya begini, jadi K-nya mengalami tarik. Nah, tariknya untuk K tetap sesuai dengan arah sumbu X, jadi keluar. Jadi di K ada tambahan selain yang 11,9, ada yang ke sana yang sebesar 119,3 akibat MY itu tadi. Di B tidak ada karena tegangan akibat ini 0 di B. Nah, selanjutnya lentur yang satu lagi. Lentur yang satu lagi MZ ya, momen lentur MZ yang nilainya ini 1080 kilonewton milimeter.
Begitu. Jadi momennya akan tak berposisi seperti ini. Jadi bawah mengalami tarik, atasnya tekan. Jadi B ini akan mengalami tegangan tekan maksimum. Sama dengan minus MC per I. Sedangkan K karena berada di tengah-tengah, persis di garis netral. Jadi tegangan normal akibat MZ-nya jadi 0 ya. Jadi sekarang giliran K yang 0 akibat momen lentur MZ ini. Dan nilainya kita bisa masukkan minus 1080 kali 1000 lagi agar jadi Newton milimeter. Ini 20, ininya sama 125,7 kali 10 pangkat 3. Dan itu nilainya, mana dia lenturnya? Ada di mana ini? Di sini nggak dihitung. Oh ya, ini yang dihitung K aja ya, makanya B-nya belum. Atau B-nya di tempat lain. K. Oh, memang hanya K, yang B-nya malah nggak dihitung di sini. Ya oke lah, kita hitung sendiri kalau begitu. 180.000 begitu kali 20 bagi dengan 125,7 10 pangkat 3 ya. 171,8 ya. Min 171,8 MPa. Jadi hanya titik B ada tambahan tekan selain yang 11,9 yang tadi kita hitung nih. Ada tambahan lagi 171,8 MPa ke arahnya sana. Oke. Udah 1, 2, 3, 4 gaya dalam. Terakhir akibat gaya geser. Gaya geser V yang besarnya ini 18 kN. Nah, karena gaya gesernya seperti ini, vertikal, B ada di ujung atas, jadi tau B akibat ini 0 ini, karena dia berada di tepi atas ya. Ini saya tulis ke sana, tau B-nya pasti 0. Sedangkan K, karena ada di tengah-tengah, kita bisa hitung untuk lingkaran. Tau K-nya itu adalah V kalikan Q dibagi I kalikan B, di mana V-nya 18 ini. Jadi ini saya hapus saja yang normal ya, kan sudah kita salin tadi 11,9 ya. Ini sama dengan 18.000. Kalikan Q-nya, oh Q-nya kehapus tadi ya. Saya salin aja dari hasil yang tadi. 5,33 kali 10 pangkat 3. Ya. Ya, segitu tadi. Dibagi inersianya, ini 125,7 kali 10 pangkat 3. Dibagi dengan lebarnya, lebar sama dengan diameter 40. Ya. Lebarnya 40, dan ini semua kalau kita hitung, kita dapatkan nilainya. Mana yang gesernya ini? Ini 19,1 MPa. Ya. Nah, 19,1 ini arahnya sesuai dengan arah gesernya. Jadi untuk titik K itu ke atas ya, ke arah sumbu Y positif. Oke, tadi akibat torsi ada ke bawah 71,6. Sekarang ada tambahan, saya gambar agak di sini biar nggak tumbang tindih, ke atas yang 19,1 MPa ini. Ya. Nah, sekarang kondisi tegangan di masing-masing titik sudah komplit. Ini gaya dalamnya sudah kita terjemahkan menjadi tegangan, jadi kita bisa hapus dulu ini. Agar ini bisa saya sederhanakan, gitu ya, digabung-gabungkan mana yang bisa dijumlahkan. Ya. Yang bisa dijumlahkan tentu yang sejenis, normal ini dengan normal ini bisa dijumlahkan, geser ini dengan geser ini juga begitu, ini juga demikian. Jadi komplitnya sekarang di titik K itu ada tekan 19,9, ada tarik 119,3, jadi kalau dijumlahkan 119,3 dikurangi 11,9
Ada 107,4 sisanya dari ini dengan ini keluar. Ini arah X ya. 107,4 MPa. Lalu yang ke bawah ini 71, ke atas 19,1, jadi 71,6 dikurangi 19,1 ya. 52,5 sisanya yang ke bawah ya. 52,5 MPa. Ini dua ini sudah digabung, yang lainnya tidak ada lagi, yang lain hanya ada tegangan yang mengimbangi apa yang ada di sini ya. Jadi kalau ini 107,4, ini juga ikut ke sana sama 107,4. Ini 52,5 berarti ini ke atas karena ini ke bawah. Ini ke kanan, ini ke kiri gitu ya. Jadi kalau kita perlu menyatakan tegangannya, maka sigma di K itu ada sigma X yang nilainya 107,4 MPa dan tau XY yang nilainya ini karena ke bawah, Y-nya ke atas ya, minus 52,5 MPa. Ya. Jadi untuk ini kondisinya digambarkan. Kalau sudah digambarkan begini, nilainya positif semua nggak apa-apa karena tanda panahnya ada ya menunjukkan arah ya. Tapi untuk analisis selanjutnya, ini nanti mungkin di akhir kuliah ini kita bisa lanjutkan analisisnya. Atau kalau nggak minggu depan, sigma X untuk titik K ini positif 107,4, sedangkan tau XY-nya minus 52,5 karena arah ini adalah arah negatif. Nah, titik B, sama, yang 11,9 dengan 171,8 ini searah sama-sama tekan. Jadi bisa kita jumlahkan. Jadi 183,7 tekan. Ya. Lalu yang ini tinggal sendirian 11,9 ya. Adanya segitu ya, kita tuliskan saja 11,9 MPa. Oke, ini sumbunya sumbu X, ini sumbunya sumbu Z, gitu ya. Yang lainnya kalau ini tekan, ini juga tekan, nilainya sama. Kalau ini ada ke bawah, ini ke atas, dan ini ke sana. Nilainya sama, semua 11,9 megapascal. Dan kalau untuk analisis selanjutnya, kita punya sigma X yang nilainya minus 183,7 megapascal. Taunya, karena ini bidang XZ, jadi tau XZ. Tau XZ. Arahnya ini bidangnya menghadap X positif, arah ini Z positif. Jadi ini positif juga, 11,9 megapascal. Jadi ini adalah tegangan pada dua titik pada cantilever yang berupa silinder tadi ya, silinder solid. Oke. Nah ini mudah-mudahan sudah 3 contoh ini bisa Anda gunakan untuk memahami proses yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi tegangan di suatu titik pada struktur. Ya. Titik itu adanya pada penampang, jadi strukturnya harus ditentukan di penampang di mana. Nah, kalau tidak ditentukan di mana, biasanya kalau di soal itu ya entah di tempat yang maksimum, artinya yang momen lenturnya maksimum, artinya Anda harus cari dulu di mana itu, kemudian cari titik yang ditentukan, baru hitung tegangan akibat semua gaya dalam yang bekerja di penampang tersebut.